Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyul mu'minin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini menjelang siang sudah dilaksanakan satu kajian bersama-sama dengan Majelis Taklim Kaum Ibu Masjid At-Thaibah dengan pembahasan masih sekitar fikih salat. Tadi sudah kami sampaikan bahwasannya dalam melaksanakan ibadah salat itu harus diyakini tentang apakah salat kita itu sah atau tidak. Apakah salat kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin diterima salat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus memenuhi persyaratan, di antaranya adalah syarat sahnya salat. Adapun syarat sahnya salat yang pertama adalah mengetahui masuknya waktu salat. Mengetahui waktu salat ini sangat penting. Upaya yang kita lakukan untuk mengetahui waktunya salat adalah kita dapat mendengarkan azan dari seorang muadzin yang dapat kita percayai bahwasannya waktu salat sudah masuk. Atau menggunakan cara yang biasa kita lakukan, yaitu melihat alat penentuan waktu, yaitu jam, baik jam tangan kita, jam dinding kita, ataupun mungkin bisa menggunakan alat telekomunikasi yang kita miliki, handphone misalkan. Dan jika upaya itu tidak bisa kita lakukan, kita bisa melakukan istihad dengan bertanya kepada orang lain, atau ada satu keyakinan bahwasannya waktu sholat sudah masuk. Ini syarat sah yang pertama. Syarat sah yang kedua adalah bahwasannya kita harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian yang ketiga adalah suci badan, pakaian, dan tempat sholat kita dari najis. Najis itu harus dihilangkan tiga sifatnya. Yang pertama adalah zatnya, yang kedua adalah warnanya, dan yang ketiga adalah baunya. Jika baunya sudah kita hilangkan, kemudian zatnya pun sudah kita hilangkan, namun kita upayakan warnanya masih melekat di dalam pakaian yang kita gunakan dan sangat sulit untuk dihilangkan, maka boleh dilaksanakan salat dengan menggunakan pakaian tersebut, dan insya Allah Allah akan memaafkan kita dan akan menerima ibadah salat kita. Kemudian syarat sah salat yang keempat adalah menutupi aurat. Memang terjadi perbedaan pendapat antara ulama terkait dengan batasan aurat antara aurat laki-laki misalkan. Apakah aurat laki-laki antara pusar sampai lututnya, ataukah hanya batas dubur dan kubulnya saja? Namun pendapat yang dikuatkan oleh ulama-ulama adalah pendapat yang pertama, yakni bahwasannya batasan aurat bagi laki-laki adalah mulai dari pusar sampai ke lututnya. Kemudian syarat sah salat yang kelima adalah menghadap kiblat. Ini pun adalah kewajiban kita ketika salat harus menghadap kiblat. Kewajiban menghadap kiblat ini adalah bagi yang bisa melihat langsung Ka'bah. Namun bagi yang tidak melihat langsung Ka'bah, dia boleh mengarahkan arahnya ke Al-Masjidil Haram sebagai upaya untuk menghadap kiblat dalam salatnya. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pembahasan yang singkat ini menambah wawasan bagi kita semuanya, sehingga ibadah salat kita dapat diterima dan makin berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik ibu sekalian, sudah di penghujung kegiatan taklim kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapatkan pagi ini bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna min auladina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.